Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada hari ini tentang poligami. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 7,8% wanita Amerika tidak mendapatkan suami karena wanitanya berlebih, laki-lakinya kurang. Tapi mereka menolak poligami. Mereka inilah yang melambai-lambai di pinggir jalan karena tidak kebahagiaan suami. 7,8% wanita Amerika tidak kebahagiaan suami. Kemudian 25 juta laki-laki Amerika homo. Masya Allah, 25 juta pasang laki-laki Amerika homo, gay. Nah, tentulah mereka akan kekurangan laki-laki. Sehingga 7,8% wanita Amerika tidak mendapatkan suami. 98% isi penjara itu adalah laki-laki. Nah, wanita hanya sedikit. 98% penghuni penjara Amerika adalah laki-laki. Dan kemudian banyak pula laki-laki yang mati di medan perang. Ya Allah, banyak laki-laki mati di medan perang. Awalnya dia punya suami, tapi mati di medan perang. Kebanyakan mati di Afghanistan, mati di Irak, dan mati di Ukraina. Masya Allah, 44 juta laki-laki Amerika pemabuk berat, dan 22 juta di antaranya tidak bisa melayani suaminya akibat impoten oleh minuman keras. 22 juta orang. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Islam memberikan solusi tentang poligami, tetapi mereka menolak. Akhirnya mereka menjadi gay dan menjadi banyak hal-hal yang tidak diredai oleh Allah dan sangat ditentang oleh ajaran agama, ditentang oleh kitab suci, maupun baik itu kitab sucinya Al-Quran maupun kitab sucinya orang Nasrani berupa gospel, perjanjian lama dan perjanjian baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perjalanan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau di dalam Islam masalah poligami itu sudah jelas di dalam surat An-Nisa ayat ayat 3. Surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
Shadaqallahul azim. Bapak Ibu saudara sekalian, surat An-Nisa ayat 3 ini menyatakan, hei laki-laki, jika kamu tidak sanggup berlaku adil terhadap wanita, baik itu orang biasa maupun anak yatim, maka halal bagimu menikahi wanita-wanita biasa yang jumlahnya boleh 2 sekaligus, boleh 2, boleh juga 3 bagi orang yang kaya, tuan-tuan tanah atau saudagar besar, dan bahkan orang yang pergi jauh kemana-mana bisnisnya banyak, boleh dia pilih 4. Akan tetapi jika kamu bukan merupakan saudagar besar, bukan tuan tanah, bukan pula pedagang yang punya banyak kekayaan di mana-mana, dan ekonomi kamu sulit, cukup 1 saja. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu miskin, kamu susah berlaku adil, cukup 1 saja. Masya Allah, cukup 1 saja istrimu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu susah untuk berlaku adil, cukup 1 saja. Di antara kitab-kitab suci yang ada di dunia, hanya Al-Quran yang menyarankan punya istri cukup 1 saja. Tapi kok dibolehkan ada 2, 3, dan 4? Itu solusi bagi yang berjauhan dengan istri pertamanya, bertahun-tahun baru pulang di rantau orang, atau pergi kuliah ke luar negeri, bisnis. Nah, bolehlah dia nikah 1 lagi di rantau orang. Daripada dia melakukan zina, dia lebih baik menikah 1 lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi ada solusi. Tapi dalam agama lain itu tidak ada solusi. 1 saja, kemudian tidak ada solusi. Dalam Islam ada solusi, boleh 2 dengan alasan-alasan tertentu. Tapi sebaiknya adalah 1 jika kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Masya Allah. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu miskin atau keadaanmu menyebabkan kamu tak bisa berlaku adil, cukuplah 1 saja. Tapi kalau kamu kaya, kamu bisa berlaku adil, boleh 2, 3, dan 4. Tapi bagaimana di Amerika? 9,8% itu wanita menganggur karena tak punya suami. Karena Amerika kekurangan laki-laki. Negara-negara yang kekurangan jumlah laki-laki itu Amerika, karena dia banyak berperang di luar negeri. Juga Afghanistan, karena tak henti-hentinya perang di dalam negeri menghadapi orang luar negeri. Kemudian Palestina ini laki-lakinya banyak sekali yang ditahan oleh Israel, dan banyak pula yang mati syahid, dan banyak pula yang berjuang meninggalkan anak dan istrinya. Dia pergi ke medan perang, masuk ke terowongan-terowongan di bawah tanah. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 44 juta laki-laki Amerika pencandu berat alkohol. Yang paling parah itu ada 22 juta. Masya Allah. Mereka rupanya kalau sudah mencandu alkohol, mereka menjadi impoten. 22 juta itu orang Amerika tidak bisa melayani suaminya sebagaimana suami pada umumnya. Kenapa? Karena otaknya itu sudah dirusak oleh minuman alkohol. Allahu Akbar. Itu makanya dalam Islam dilarang minum alkohol.